Kedua-duanya, Islam dan Kristen berpendapat. Akibat ucapan dari Yusuf Kala, Monas dikepung oleh umat Kristen, teman-teman. Mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya membawanya ke agama, ada juga konflik kan sumber daya kepolisian yang kita cintai hari ini. Ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kala yang dilaporkan, satu, penistaan agama, yang kedua, membuat kegaduhan atau keonaran. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia. Aparat penegak hukum terkhusus kepolisian agar jangan menggunakan standar ganda dalam menangani kasus-kasus penistaan agama. Jangan hanya tajam ke minoritas. Pak Yusuf Kala ini kan ada jejak rekamnya dari masa mudanya juga memimpin gerakan perusahaan gereja. Umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Yusuf Kala buka peluang dialog soal laporan dugaan penistaan agama. Perasaan Ahok dulu nggak ada kayak gitu-gituan deh. Ya, pokoknya langsung salah, pokoknya Ahok salah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita saksikan bersama-sama apakah hukum di Indonesia ini ya adil atau tidak. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Betul. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Semua itu ada di belakang Yusuf Kala. Dalang semua kejahatan ini boleh dikata Yusuf Kala. Mantan Presiden Bapak Yusuf Kala menista agama. Adiknya Halim Kala korupsi uang negara. Ada masyarakat sampai sekarang nggak dapat bantuan, nggak digubris, nggak dilihat. Padahal pejabat-pejabat tinggi itu lalat korupsi, menghabiskan uang negara. Abang beradik jadi pejabat negara, gak becus. Yang ada korupsi. Adik Yusuf Kala, Halim Kala, korupsi sampai miliaran, menghabiskan uang rakyat. Itu adalah uang rakyat dari rakyat. Tapi sikit-sikit pejabat-pejabat ini korupsi, mengenyangkan perutnya sendiri. Saya menduga ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengadu domba anak bangsa, Persatuan Indonesia. Mereka tidak suka dengan Persatuan Indonesia, sehingga oknum-oknum ini mengedit video, bahkan foto. Video tidak komplit, tidak utuh, diedit, apalagi AI semakin canggih, mereka edit dengan menggunakan AI, lalu membagikan, sehingga netizen ataukah yang menonton, yang membacakan, yang melihat terprovokasi, hingga dari terprovokasi itu emosi, amarah, amuk, ajak tetangga, ajak saudara, ajak teman, ajak kolega untuk membenci satu sama lain. Oknum-oknum tertentu ini berlaku jahat kepada kita, anak bangsa. Mereka mengedit dengan cara mengadu domba. Isu pertama, isu SARA. Isu SARA sangat riskan. Video yang asli mereka simpan di lain, tetapi video editan yang mereka bagikan. Oknum-oknum ini saya menduga tidak ingin kita anak bangsa ini bersatu. Karena itu saya berharap kita jangan mudah terprovokasi oleh permainan media sosial. Sebelum Anda membagikan video yang masuk, yang Anda melihat, terlebih dahulu Anda recheck, check and recheck, mengecek asli videonya, apakah itu editan menggunakan aplikasi atau AI atau apa. Cari tahu dulu sumber aslinya. Bulan ini ada 2 video yang saya tidak merespon, atau beberapa gambar editan yang saya tidak merespon, karena saya sendiri belum mendapatkan informasi A1. Maka itu saya jarang posting video-video yang tidak bersumber atau editan yang menurut saya curiga itu membuat mengadu domba. Masalah video yang baru-baru viral hingga mengakibatkan orang melapor. Saya juga belum dapat video aslinya, sehingga saya tidak berani memposting, saya tidak berkomentar lebih jauh. Kenapa? Saya curiga bisa jadi oknum-oknum tertentu mengedit video, foto-foto, lalu ingin memprovokasi, menghancurkan persatuan kita.
Jadi, kesimpulan saya, sebelum kita membagikan video, foto, editan apapun, berita apapun, cek sumber aslinya. Siapa yang bicara? Benar nggak? Tanya sekitar kiri kanan, tanya orang terdekat kita, tanya yang berpengalaman. Lalu, sudah mendapatkan informasi yang tepat, barulah kita bagikan. Jangan bagikan sembarang video, berita, informasi yang tidak bersumber. Apalagi editan-editan, jangan dibagikan sembarangan. Harus A1. Ingat, membagikan informasi yang beredar harus A1. Salam hangat, Fit Alorboy, seorang jurnalistik. Menurut saya ya, kalau bukan orang Kristen dan tidak mendalami pelajaran Alkitab, mending diam, gak usah asbun. Saya menghargai Bapak karena Bapak seorang mantan wakil presiden Republik Indonesia. Tapi kalau cara ngomong Bapak seperti ini, yang mengatakan bahwa ketika Kristen membunuh Islam adalah syahid, mungkin ada yang salah dari otak dan cara berpikir Anda. Selama hampir 2 tahun saya pelajari Alkitab sampai mendapatkan sertifikat, saya tidak pernah menemukan satu kalimat pun di kitab suci saya yang mengatakan atau mengajarkan hal seperti itu. Perkataan Bapak ini sangat tidak pantas dan bisa memecah belah bangsa. Daripada Bapak asbun, mending istirahat, nikmati masa pensiun. Gak usah kemana-mana ngomongnya. Apa perlu saya bahas waktu Bapak menjadi pemimpin pengerusakan gereja dan vihara di tahun 67 ketika Bapak menjadi ketua organisasi mahasiswa? Tapi saya rasa nggak perlu kesana lah kita, karena pada dasarnya kami orang Kristen difitnah seperti ini sudah biasa. Saya pun difitnah mencuri, Pak. Saya tetap maafkan orang-orang itu. Jadi jangan membuat narasi sesat tanpa bukti data secara teologi. Yusuf Kala buka peluang dialog soal laporan dugaan penistaan agama. Perasaan Ahok dulu nggak ada kayak gitu-gituan deh. Ya, pokoknya langsung salah, pokoknya Ahok salah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita saksikan bersama-sama apakah hukum di Indonesia ini ya adil atau tidak. Apakah kita semua warga negara Indonesia ini sama di mata hukum atau tidak? Kita sama-sama tunggu hasil akhirnya ya. Apakah hukum dibuat hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk semua orang, untuk kebaikan bersama, atau hanya untuk menzalimi orang ya? Apakah kasus ini akan berhenti di pintu dialog atau akan dihukum? Kita saksikan bersama-sama. Intinya pesanku satu, jangan pernah menzalimi orang. Tuhan tidak akan pernah tidur. Ketika kamu menzalimi orang, hal itu akan berbalik pada dirimu sendiri. Salam NKRI. Orang-orang melaporkan Yusuf Kala ke kantor polisi. Apakah mereka bodoh, tidak paham, atau SDM-nya mereka memang segitu-segitu saja? Sudah jelas-jelas ceramah yang dilakukan oleh Yusuf Kala itu di kampus UGM, di forum akademis, bukan di publik, bukan di kantor polisi, bukan. Itu di forum akademis. Yang artinya, kalau Anda mau mendebat pernyataan dari Yusuf Kala, harus didebat di forum akademis, didiskusikan di forum akademis, bukan di kantor kepolisian. Gitu. Forum akademis. Jadi jangan bodoh-bodoh amat lah, begitu ya. Jangan menodai forum akademis itu dengan laporan kepolisian. Jangan. Kalau Anda mau menyatakan pernyataan Yusuf Kala itu salah, ya didebatkan di forum akademis, didiskusikan di forum akademis, bukan dilaporkan ke polisi. Itu kan goblok, begitu, bodoh. Jadi orang jangan bodoh-bodoh amat lah ya. Lihat konteks. Itu diucapkan di mana? Kalau diucapkan di forum akademis, ya didebatkan di forum akademis, didiskusikan di forum akademis, bukan dibuat laporan ke kepolisian, begitu ya. Kecuali Yusuf Kala bicara itu di ruang publik, baru kalian boleh lapor ke kepolisian, gitu ya. Jangan mudah tersinggung ya, mengerti konteks, paham. Agama tadi pasal yang diterapkan itu adalah pasal penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kegaduhan. Jadi memang kami sangat menyayangkan sikap dari Pak Yusuf Kala, karena ini adalah murni gerakan rakyat. Tidak ada unsur politisasi di sini. Beberapa tokoh Kristen, bahkan ketua sinode gereja terbesar di Indonesia sudah meminta agar beliau mengklarifikasi. Tetapi beliau justru mengutus juru bicaranya dan menyangkal tentang apa yang kita persoalkan pada saat ini. Sehingga kami melihat tidak ada etikat baik dari Pak Yusuf Kala, sehingga kami melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan tentang membunuh sesama manusia. Sedangkan
kita membenci saja sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus, itu sudah masuk ke dalam pembunuhan, lebih tinggi tingkatannya daripada perbuatan fisik. Yesus Kristus adalah patron pusat penyembahan dari umat Kristen. Yesus Kristus dibunuh, begitu juga dengan rasul-rasul. 12 murid Yesus itu mati dengan sangat mengenaskan karena mereka bertahan dengan keyakinan kepercayaannya. Bagi Kristen itu namanya mati martir, tidak ada istilah mati syahid. Dan pernyataan tersebut, jika sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dixon, dilihat potongan-potongan video itu kan banyak beredar sekarang di media sosial, dilihat oleh generasi muda, itu sangat berbahaya. Dan terutama ini, selama ini umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Dan ketika ada pihak yang melihat bahwa ternyata mereka memahami berdasarkan pernyataan Pak Yusuf Kalla tersebut, bahwa ternyata di Kristen juga ada ajaran yang mengandung unsur pembunuhan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya di kemudian hari. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan, dan kami berharap juga dari pihak kepolisian, karena ada beberapa laporan terkait dengan yang belum diproses sampai pada hari ini. Kami tidak mau hal serupa terulang kembali, malah ini menjadi pemicu supaya laporan-laporan sebelumnya itu juga diproses. Demikian. Nggak ada syahid atau menewaskan orang dalam ajaran Kristen, nggak ada. Bapak jangan ngadi-ngadi, Pak. Bapak suka ngarang, Bapak nih. Kalau gila pada tempatnya, Pak. Grogol Jakarta Barat tuh ada rumah sakit jiwa, jangan gila di medsos. Syahid. Nggak usah aneh-aneh deh, nggak ada ajaran Kristen kayak gitu. Yusuf Kalla prediksi Juli-Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Apa yang ada di benak kalian setelah membaca berita seperti ini? Sebatas prediksi seorang mantan wakil presiden yang punya pengalaman? Oh, tidak sesederhana itu. Oke, saya coba berikan perspektif yang berbeda. Ini pendapat sekaligus analisis pribadi saya. Jadi begini, dalam dunia intelijen tidak ada yang namanya kebetulan yang dijadwalkan. Ketika sebuah kekacauan diprediksi dengan presisi hingga ke bulan tertentu, dalam hal ini Juli dan Agustus 2026, bagi saya itu bukan lagi analisis sosial yang objektif, melainkan sebuah maklumat operasi. Tadi kita sudah melihat yang mana pidato dari mantan wakil presiden ya Bapak Joko Widodo, itu Pak Yusuf Kalla ya memberikan pidato bahwa kalau pemikiran pendapat umat Islam dan umat Kristen kalau berjuang meninggal katanya sama saja syahid. Waduh, ini benar-benar ya. Dan mungkin ya ucapan itu menuai kontroversi ya teman-teman, dan umat Kristen pun yang membantah itu semua ya. Umat Kristen sampai ngamuk itu ya ucapan itu. Jadi seolah-olah untuk hidup tuh untuk apa namanya perang gitu kata umat Kristen ya, makanya umat Kristen sampai marah seperti itu teman-teman. Dan itulah akibat ya ucapan dari Pak Yusuf Kalla. Monas dibanjiri umat Kristen ya, luar biasa ini ya, pelajaran penting buat Pak Yusuf Kalla ya, agar lebih berhati-hati lagi Pak ya, apalagi ya mohon maaf sekarang eranya media sosial ya, agar lebih bijak lagi ya, karena fatal kalau emang sudah melakukan kesalahan kemudian videonya tersebar, ya udah Pak, fatal ya Pak. Dan semoga Pak Yusuf Kalla ya diberikan ketabahan dalam menghadapi ini teman-teman ya. Sungguh miris sih ucapan dari wakil presiden Pak Yusuf Kalla ini, sehingga menuai kontroversi yang sangat luar biasa dari berbagai pihak ya teman-teman. Dan mungkin Kang Deddy pun terkejut melihat ini ya teman-teman
ya. Oke, itu video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.